Pak Antoni Sentoso selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional dan Miss Listia Nurjana selaku dosen Komunikasi dan Etika Bisnis, dan Bapak Immanuel Zai selaku dosen Manajemen Perubahan, dan Miss Lita Kristina selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Berikut ini merupakan video presentasi mengenai analisis ekspansi PT Batara Indah Mulia ke negara Jepang. Kelompok kami terdiri dari Anastasia Nabela Setiawan, saya sendiri, Diavika Febrianti, Selintan, Sylvia, dan Yanti. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang PT Batara Indah Mulia melakukan ekspansi ke negara Jepang. Jadi, ekspansi itu adalah perluasan usaha yang merupakan salah satu tujuan dari setiap perusahaan. Nah, dengan melakukan ekspansi ini, eksistensi perusahaan akan semakin diakui dan tujuan jangka panjang perusahaan dapat tercapai. Pada penelitian ini, kami memilih PT Batara Indah Mulia sebagai objek dari penelitian ini. Nah, perusahaan ini terletak di kawasan Kamau Industrial Park, Blok A2 nomor 2-4 Batam Center. PT Batara Indah Mulia ini merupakan salah satu cabang dari PT Bino Mitra Sejati yang terletak di Bogor yang sudah berdiri sejak tahun 1986. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang peralatan kantor yang memiliki lisensi untuk memproduksi peralatan kantor bermutu tinggi dengan merek Bantex. Visi dari PT ini adalah melewati mutu dan pelayanan, kami ingin menjadi perusahaan penyediaan office stationery yang terbaik di tempat kami berada. Dan disertai misi membangun sinergi dari pengalaman luas kami dalam produksi dan distribusi stationery, bersama-sama tumbuh dan memberikan keuntungan kepada seluruh stakeholder secara maksimal. Nah, satu perusahaan itu memutuskan untuk berpartisipasi dalam misi internasional itu dengan alasan mencari peluang tumbuh melalui diversifikasi pasar, mendapatkan ide-ide baru mengenai produk, jasa, dan metode bisnis, dan yang pastinya untuk mendapatkan margin dan keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, juga untuk berinvestasi dalam hubungan yang berpotensi menguntungkan dengan mitra asing, menghadapi pesaing internasional secara efektif, dan mendapatkan akses ke biaya yang lebih kecil atau faktor nilai produksi yang lebih baik. Nah, PT Batara Indah Mulia memilih Jepang sebagai negara tujuan ekspansi, yang merupakan salah satu negara demokrasi paling sukses dan ekonomi terbesar di dunia. Lebih tepatnya Tokyo yang merupakan ibu kota Jepang. Ibu kota Jepang, Tokyo, membentuk inti dari daerah perkotaan yang bersama dengan prefektur pinggiran kota Kanagawa, Saitama, dan Chiba, merupakan total populasi lebih dari 36 juta yang kira-kiranya setara dengan New York dan Los Angeles dan gabungan wilayah metropolitan. Ini bisa dikatakan sebagai pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan tinggi, media, informasi, fashion, dan budaya yang tidak terbantahkan. Selain itu, PT Batara Indah Mulia sudah lama melakukan ekspor ke negara Jepang, yaitu dengan PT Delphonics. Bisa dikatakan produk Bantex ini sudah dikenal di pasaran Jepang. Maka dari itu, PT Batara Indah Mulia merencanakan ekspansi dengan membuka cabang perusahaan dan sekaligus memproduksi secara langsung di negara Jepang. Foreign Market Entry Strategy. Yang pertama adalah Foreign Direct Investment atau FDI. Investasi asing langsung yang akan dilakukan oleh PT Batara Indah Mulia adalah investasi pabrik ke Jepang. FDI ini tentunya membawa keuntungan bagi kedua negara. Bagi negara Indonesia itu memperoleh keuntungan dari pengurangan biaya pengiriman dan bahan baku yang tidak terlalu mahal, sehingga perusahaan negara dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan bahan baku yang jauh lebih murah. Bagi negara Jepang dapat memperoleh keuntungan dari adanya peluang pekerjaan bagi tenaga kerja di negara tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di negara Jepang. Yang kedua, exporting. PT Batara Indah Mulia sudah sejak lama melakukan kegiatan ekspor ke negara Jepang. Peluang pasar di negara Jepang untuk produk stationery sangatlah besar. PT Batara Indah Mulia telah bekerja sama dengan PT Delphonics di Jepang dalam kegiatan ekspor produk dari Indonesia, khususnya Batam. Produk dari PT Batara Indah Mulia ini dapat dikenal luas oleh masyarakat Jepang dikarenakan adanya bantuan dari usaha penjualan yang dilakukan oleh PT Delphonics. Yang ketiga, importing or sourcing. Bahan baku dari produk PT Batara Indah Mulia diimpor dari beberapa negara yaitu China, Taiwan, Thailand, dan juga Malaysia. Semua perusahaan pastinya itu dalam mencari supplier itu mempertimbangkan banyak hal seperti kualitas produk yang baik, juga harga yang kompetitif. Maka dari itu, PT Batara Indah Mulia memilih negara-negara tersebut sebagai sumber bahan baku yang sesuai dengan pertimbangan harga dan juga kualitas yang baik.
Sesuai hasil penelitian kami, tentu akan lebih mudah bagi perusahaan ini untuk melakukan ekspansi ke negara Jepang. Jadi sebagai langkah pertama, itu harus dipastikan bahwa produk dari perusahaan itu sudah cukup terkenal dan diminati oleh pasar di negara tersebut, dengan desain dan juga kualitas produk yang sangat baik. Sementasi dasar produk Bantex yang pertama, office filling system. Bantex akan menjadi produk pilihan jika dilihat baik dari sisi kualitas maupun sisi produksi yang baik, karena Bantex ini dapat memenuhi kebutuhan pasar pemerintah, bank, rumah sakit, sekolah, universitas, dan juga industri. Yang kedua, home filling system. Bantex itu memiliki produk yang dapat memenuhi kebutuhan dalam menyimpan berkas penting seperti ijazah, surat nikah, surat kelahiran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah school filling system. Bagi bisnis stationery, sekolah tentunya menjadi market segmen yang sangat besar. Di sini school filling system itu dapat memenuhi kebutuhan sekolah dan juga universitas dengan kualitas produk yang baik. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh perusahaan ini yaitu menjalin hubungan yang kuat dengan kemitraan lokal Jepang sebagai distributor, dan juga sering berkunjung ke negara Jepang untuk menyepakati bisnis agar bisnis yang dilakukan itu bisa berjalan semakin lancar. PT Batara Indah Mulia itu sudah mengekspor produknya ke Jepang, yaitu ke PT Delphonics, dan produk dari PT Batara Indah Mulia kemudian akan didistribusikan kepada distributor Jepang yang lain. Kemudian ada resiko budaya atau cultural risk. Jadi dalam resiko budaya ini terdapat cultural difference, negotiation pattern, decision making style, dan ethical practice. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai cultural difference. Jadi perbedaan budaya antara Jepang dan Indonesia. Jadi masyarakat Jepang ini dikenal kompleks, terstruktur, sopan, dan hormat kepada yang lebih tua, dan hierarkis, dan bekerja sama dan berorientasi kelompok. Jadi cara penghormatan di Jepang itu ialah dengan cara membungkukkan badan. Dan praktik ini sangat jarang ditemui di Indonesia. Biasanya di Indonesia itu kan pakai berjabat tangan gitu. Dan budaya berjabat tangan yang biasanya dipraktikkan di Indonesia ini tidak umum kalau dilakukan di Jepang. Masyarakat Jepang juga umumnya bijaksana dan biasanya menunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja dengan mendengarkan sama tanpa mencelah. Jika belum mencapai konsensus, mereka biasa menahan diri untuk tidak bicara. Jadi kalau misalnya lagi dalam diskusi, mereka tidak akan mencela atau memotong pembicaraan sampai orang yang bicara itu berhenti, baru mereka ngomong. Yang kedua ada negotiation pattern. Jadi perusahaan Jepang juga sering mengambil pendekatan jangka panjang untuk mengembangkan hubungan bisnis, di mana dibutuhkannya beberapa kali pertemuan dan acara untuk dipertimbangkan dalam hubungan bisnis. Jadi kalau di Jepang itu nggak bisa sekali meeting langsung fix deal bisnisnya. Jadi dibutuhkan seperti mungkin acara makan-makan dan beberapa kali meeting lagi untuk mendapatkan hubungan jangka panjang dengan pembisnis Jepang, baru mereka akan berpikir untuk memberikan kesempatan untuk bisnis yang akan kita tawarkan. Kemudian yang ketiga ada decision making style. Jadi cara pengambilan keputusan di Jepang itu penting dilakukan secara berkelompok. Jadi mereka itu biasanya kalau mengambil keputusan itu dengan meeting secara berkelompok dan dengan kayak banyaknya opini, dan dengan musyawarah gitu baru keputusannya diambil. Jadi pertemuan kelompok secara reguler dianggap dapat membangun keharmonisan dan semangat tim. Bahkan senam pagi bersama sebelum mulai bekerja itu hal yang biasa di Jepang. Jadi pengambilan keputusan ini mungkin butuh waktu yang lebih lama daripada budaya bisnis Indonesia atau negara lainnya. Terakhir ada ethical practice. Jadi pembisnis yang bepergian ke Jepang itu harus membawa persediaan kartu bisnis yang banyak. Jadi kayak kartu nama yang banyak gitu yang menuliskan gelar mereka ketika mereka tiba di Jepang. Memproduksi kartu nama dengan 2 sisi dengan 2 bahasa itu disarankan. Jadi kayak satu sisi itu mungkin bahasa Indonesia dan sisi lainnya itu bahasa Jepang. Jadi bertukaran nama diibaratkan itu seperti berjabat tangan di Jepang. Jadi kalau nggak tukaran kartu nama itu bakal dianggap sangat aneh. Salah satu kunci yang berpengaruh besar terhadap ekspansi salah satunya itu adalah dalam hal penguasaan bahasa Jepang. Kenapa? Jadi di mana dari sini dapat mempermudah pembisnis, pembeli, dan penjual berkomunikasi dengan orang Jepang,
secara langsung tanpa menggunakan pengantara atau translator. Jadi dengan kita bisa berbahasa Jepang, tentu saja mereka akan lebih senang dan merasa sangat dihargai. Kayak wow deh, mereka sampai belajar bahasa kami, jadi akan dihargai gitu usahanya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa kartu nama yang kita bawa itu harus ada bahasa Jepangnya. Kemudian perusahaan Jepang itu juga cenderung memperhatikan kualitas produk dan kesopanan sebagai daya tarik pelanggan, di mana setiap karyawan toko retail itu juga selalu bersemangat memberi hormat dengan meneriakkan selamat datang dan terima kasih saat pelanggannya pergi. Dan salah satu cara efektif untuk meminimalkan resiko adanya perbedaan budaya ialah dengan menggunakan culture code in organization yang dynamic movement internal dan eksternal. Jadi sebuah perusahaan yang dinamis secara internal dan eksternal ini, jika mengaplikasikan culture code, pastinya akan sangat sejahtera. Kinerja perusahaan juga akan terus naik dan stabil. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 analisis tipologi Hofstede untuk Indonesia dan juga negara tujuan ekspansi dari PT Batara Indah Mulia, yaitu Jepang. Jadi untuk di negara Jepang, power distance ini nilainya ini 54, di mana power distance di negara Jepang ini dianggap lumayan tinggi, karena seperti yang kita ketahui, negara Jepang masyarakatnya itu sangat menjunjung hierarki mereka yang ada, dan juga mereka selalu bertindak sesuai dengan posisi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi budaya individualism. Jadi pada dimensi budaya ini, individu itu diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri saja dan juga keluarga terdekat mereka. Tentunya di Indonesia nilai individualism itu sangat rendah, yaitu 14. Contoh nyatanya yaitu Indonesia itu memiliki sistem gotong royong, di mana orang-orang itu sudah terbiasa untuk mengerjakan beberapa hal itu secara bersama-sama. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan Jepang, karena Jepang juga merupakan negara yang sangat suka dengan keharmonisan dalam kebersamaan. Dan mereka juga dinilai sebagai negara yang kolektif oleh budaya Barat. Selanjutnya ada budaya masculinity. Jadi pada budaya ini masyarakat itu cenderung lebih kompetitif. Mereka lebih suka meraih prestasi, meraih penghargaan, ketegasan, dan juga meraih kesuksesan. Nah, pada dimensi budaya ini tentunya Jepang meraih nilai yang sangat tinggi, yaitu 95. Tentu saja hal ini dapat terlihat dari masyarakat Jepang yang sangat kompetitif, baik antara individu maupun antara kelompok. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi uncertainty avoidance. Jadi pada dimensi budaya ini, masyarakat itu dihadapi dengan fakta bahwa masyarakat atau manusia itu tidak akan pernah tahu dengan apa yang akan terjadi di masa depan, atau masyarakat itu dihadapi dengan suatu ketidakpastian. Dalam hal ini, Jepang itu memiliki skor yang sangat tinggi, yaitu 92. Hal ini tuh dapat terlihat dari kesiapan Jepang dalam menghadapi bencana alam. Jadi mereka itu selalu dalam status emergency dalam menghadapi bencana alam, dan juga hampir di seluruh aspek kehidupan. Dimensi budaya yang kelima yaitu long term orientation. Jadi pada dimensi budaya ini, nilai Jepang ini tergolong sangat tinggi, yaitu pada angka 88. Jadi budaya Jepang ini selalu mengajarkan kepada masyarakat Jepang untuk melihat bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang singkat. Jadi mereka itu selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik itu pada hidup mereka gitu. Jadi ya mereka memandang kehidupan itu sebagai sesuatu yang pendek. Jadi apapun yang bisa mereka lakukan pada saat mereka hidup itu pasti akan mereka lakukan. Oke, sistem negara Jepang. Pertama ada sistem legal dan politik. Sistem legal yang dianut oleh negara Jepang adalah menerapkan sistem hukum Eropa kontinental, terus diubah menjadi sistem hukum yang lebih modern, yaitu hukum tindak pidana. Jadi sistem ini diterapkan supaya setiap perilaku kejahatan itu bisa dibatasi oleh landasan hukum negara dengan peraturan perundang-undangan.
Jadi zaman dahulu nih Jepang itu menganut sistem politik militerisme dan totalitarisme. Jepang itu juga ikut dalam kejadian Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Jepang tuh hancur. Jadi setelah berakhirnya zaman Meiji itu ada 3 prinsip negara Jepang dalam Undang-Undang Dasar Jepang tahun 1947. Yang pertama itu penolakan terhadap perang, terus kedua itu ada kedaulatan, ketiga itu harus hormat terhadap HAM. Oke, dan yang selanjutnya itu ada contradicts. Yang pertama itu kalau menanyakan agama di Jepang tuh merupakan hal yang sudah dianggap tidak sopan. Kalau di Indonesia kan menanyakan agama itu merupakan hal yang wajar-wajar saja. Terus kalau di Indonesia itu biasanya kan kita ketemu sama orang itu biasanya cium tangan. Kalau Jepang itu biasanya membungkukkan badan. Terus biasanya kalau di Jepang itu kita makan ramen tuh kan harus diserup. Kalau di Indonesia itu sudah dibilang tidak sopan. Terus selanjutnya itu kalau Indonesia tuh dikenal dengan jam karet ya. Kalau di Jepang tuh tingkat disiplinnya tuh sangat tinggi. Jadi sebelum jamnya ketemuan tuh harus datang terlebih dahulu. Terus Jepang itu kita bisa tahu kalau Jepang tuh negaranya sangat bersih ya. Jadi Jepang tuh dikebiasain dari kecil itu biasanya sebelum mau membuang sampah itu, kalau belum ketemu tempat sampah, mereka itu biasa mengantongi sampahnya. Jadi dari perbedaan-perbedaan yang sudah saya sebutkan ini sangat penting bagi kita itu untuk melakukan analisis negara. Jadi ada 2 resiko, yaitu macro risk dan micro risk. Jadi secara business environment Jepang itu memiliki strength dan weakness. Terus strength dan weakness-nya itu berupa, pertama strength-nya itu Jepang memiliki sistem pajak yang berkembang dengan baik dan transparan. Terus pemerintahnya tuh demokratis dan stabil. Terus kebijakan Jepang tentang investasi asing tuh bersifat liberal. Terus tuh Jepang memiliki sistem hukum yang maju dan tidak diskriminatif. Jadi kemudian ada weakness. Weakness-nya itu beban pajaknya itu cukup tinggi. Kedua itu jaringan politik dan bisnis eksekutifnya itu dapat menghalangi investasi asing dan merugikan perusahaan luar negeri dalam persaingan rebutkan kontrak. Terus selanjutnya struktur biaya keseluruhan yang tinggi yang membuat yang ingin melakukan ekspansi pasar itu mahal bagi investor asing. Terus Jepang itu berisiko tinggi mengalami bencana alam, misalnya kayak gempa bumi dan tsunami gitu. Terus kemudian ada makro dan mikro risk. Jadi makro risk itu merupakan resiko yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Misalnya itu exploitation itu merupakan resiko pengambil alihan berupa prosedur yang diskriminatif. Kedua itu ada ethnic strife, itu resiko kekerasan yang terjadi akibat kesenjangan sosial. Contohnya itu rasisme antara kulit hitam dan kulit putih yang masih sering terjadi di Jepang. Ketiga ada terorisme, itu merupakan tindakan yang terdapat unsur kekerasan. Misalnya itu terjadi pada tahun 1995, terjadi serangan teroris di kereta bawah tanah Jepang oleh sekelompok orang. Selanjutnya itu ada mikrorisk, yaitu resiko yang terjadi di dalam perusahaan. Pertama itu ada goal conflict, itu yang terjadi karena adanya perbedaan pencapaian tujuan, misalnya itu perebutan jabatan. Kedua itu ada corruption, itu satu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi selain makro dan mikro risk itu ada risiko-risiko, misalnya itu kayak social, cultural, dan government risk. Social risk itu merupakan risiko yang timbul dalam bidang sosial, misalnya itu diskriminasi gender di negara tersebut. Kedua itu ada cultural risk, itu risiko yang disebabkan oleh adanya perbedaan ras, etnik, dan budaya tiap-tiap negara. Ketiga itu ada government risk, itu merupakan risiko yang muncul karena adanya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha, misalnya itu kayak kenaikan pajak penjualan yang tinggi. Jadi dari perspektif cultural excellence, maka dapat diuraikan penjelasan pertama itu people. Orang Jepang itu kita bisa kenal dia, orang Jepang itu hormat. Di mana-mana itu selalu pasti membungkukkan badan saat bertemu ataupun mengucapkan terima kasih, itu merupakan salah satu rasa dari hormat mereka.
dalam bidang politik, pemerintahan Jepang menganut sistem monarki konstitusional, di mana Kansai itu sebagai kepala negara. Di sini kita juga ada kenal Ministry of International Trade and Industry. Ini melakukan perlindungan terhadap industri dengan memberikan kebijakan penetapan pajak yang rendah. Terus selanjutnya itu ada culture. Jepang itu terkenal dengan negara yang memiliki semangat kerja yang tinggi. Jepang itu juga mementingkan budaya hormat. Jadi di dalam perusahaan itu, pegawai itu harus pulang lebih telat dibandingkan majikannya. Dan sudah tidak asing lagi bagi kita itu, di Jepang itu ada namanya senioritas, di mana junior tuh harus mengikuti perintah dan harus menghormati senior. Jadi dari ketiga hal yang sudah saya sebutkan ini, adanya terjadi kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Jadi people, politik, and culture ini harus kita amati dulu sebelum kita melakukan ekspansi ke negara yang ingin kita tuju. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara tujuan untuk ekspansi perusahaan PT Bahtera Indah yaitu Jepang, didukung dengan kegiatan ekspor produk perusahaan ke negara Jepang. Sumber pendapatan PT Bahtera Indah itu terbagi jadi 3, dana sendiri, investasi dari investor, dan juga pengajuan kredit. Selanjutnya ada cultural difference, negotiation pattern, discussion making style, and ethical practice yang dianut oleh Jepang itu lumayan berbeda dengan Indonesia. Jepang memiliki masyarakat yang dikenal kompleks, terstruktur, sopan, dan hormat pada yang lebih tua. Selanjutnya, sebelum melakukan ekspansi ke negara lain, tentu saja kita harus menyesuaikan dan mengetahui hal yang dapat membuat produk kita ini laku dijual. Kelima, terdapat 5 macam dimensi budaya yang ditemukan oleh Hofstede, yang itu power distance, itu Jepang dengan nilai menengah, yaitu dengan skor 5,4. Jadi, Jepang itu selalu berada di hierarki tertentu. Kemudian ada individualism, Jepang dengan skor 4,6 dan tergolong individualisme dalam standar di Asia. Pada dimensi masculinity, Jepang itu digolongkan menjadi salah satu masyarakat dengan tingkat masculinity yang tinggi. Kemudian untuk dimensi uncertainty avoidance dengan skor 92, bisa dikatakan Jepang itu selalu yang akan segala sesuatu yang terjadi di Jepang harus diprediksi sebelumnya. Terus ada long term orientation, Jepang dinilai skor tuh 88, di mana pada perspektif ini Jepang itu selalu terdorong untuk melakukan apa saja yang terbaik selama hidup mereka. Keenam tuh ada political risk, itu Jepang tergolong rendah karena pemerintahnya tuh sangat demokratis dan juga stabil. Country risk yang kemungkinan bakal terjadi dan harus dihadapi saat melakukan ekspansi usaha ke luar negeri, misalnya resiko eksternal atau makro. Disimpulkan bahwa risiko ini sangat berpengaruh besar ya bagi kelangsungan hidup manusia, karena di dalamnya itu ada unsur kekerasan yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial. Beda dengan resiko eksternal atau resiko eksternal internal. Jepang tergolong rendah karena Jepang itu salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Juga ada resiko lainnya misalnya kayak social, cultural, and government risks. Itu dimana resiko-resiko Jepang itu tergolong tinggi karena lebih mengutamakan kulit putih dibandingkan kulit hitam. Kemudian saran, kami itu menyarankan untuk menganalisis negara tujuan ekspansi terlebih dahulu untuk melancarkan proyek ekspansi. Jadi rekomendasi yang bisa kami berikan setelah menganalisis laporan ini, itu pemilik usaha diharapkan untuk bisa mengkaji lebih jauh, baik dari faktor internal maupun eksternal. Jadi sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada kesalahan maupun salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.